Apa kabar pemirsa WPI TV? Saat ini Anda sedang menyaksikan Aktual edisi 7 Maret 2013 bersama saya Tommy Prastyo. Selama 30 menit ke depan kami akan menyampaikan berita seputar tanah air, mancanegara, serta berita lokal Kota Pekalongan. Disiarkan dari studio WPI TV Stimik Widya Pratama, Pekalongan. Telepon pintar BlackBerry mengeluarkan varian terbarunya. BlackBerry 10 baru saja diluncurkan 30 Januari lalu. Telepon pintar ini digadang-gadang akan bersaing dalam pasar smartphone bersama Apple dan Samsung. Dan dalam waktu dekat ini siap menyambut penggila gadget di Indonesia. Berikut berita selengkapnya. Smartphone BlackBerry 10 keluaran perusahaan perangkat dan layanan Research in Motion RIM secara resmi telah diluncurkan Rabu 30 Januari 2013 lalu. Hal ini menandai dimulainya persaingan telepon pintar di kalangan vendor smartphone. Dalam peluncuran BlackBerry terbaru ini, CEO RIM, Thorsten Hens, juga mengumumkan perubahan nama perusahaan menjadi BlackBerry. RIM becomes BlackBerry. BlackBerry 10 juga membuat sang produsen bisa bernafas kembali setelah terancam terpuruk akibat persaingan dari pasar smartphone seperti Android dan iPhone. Bahkan saham BlackBerry naik hampir 3 kali lipat dalam 4 bulan terakhir. Dikatakan, para analis menyukai kecepatan browser serta tombol yang intuisif dalam layar sentuh baru BlackBerry. Juga sebuah fitur yang diberi nama BlackBerry Balance yang memisahkan data personal dan perusahaan dapat membantu BlackBerry membangun kembali basic pelanggan dari perusahaan besar. BlackBerry mempertaruhkan nyawanya melalui peluncuran yang telah lama ditunda ini, dengan harapan BlackBerry 10 dapat membuat perusahaan itu kembali ke dalam industri telepon pintar yang sekarang didominasi oleh Apple dan Samsung. Menurut para analis, sistem operasi BlackBerry 10 melebihi iOS dan Android dalam semua kategori, kecuali pilihan aplikasi dan konten. Lalu pertanyaannya, kapan BlackBerry 10 masuk ke Indonesia? Perusahaan BlackBerry belum memberikan keterangan resmi mengenai hal ini, namun distributor dan operator seluler di Indonesia mengatakan bahwa ponsel pintar itu akan masuk ke Indonesia pada awal Maret ini. Sejumlah operator yang menjadi mitra BlackBerry di Indonesia juga tengah bersiap menyambut, seperti oleh operator seluler Telkomsel yang telah melakukan bundling BlackBerry 10 ini dengan kisaran harga 6,9 juta. Hal yang sama juga dilakukan oleh operator XL dan Indosat meski masih belum mau mengungkapkan bocoran harganya. Mempersiapkan kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan dengan mengeluarkan peraturan plat nomor ganjil genap, Kepolisian Polda Metro Jaya mempersiapkan fasilitas kepada warga ibu kota untuk menukar plat nomor kendaraannya. Berikut liputan selengkapnya. Dilansir dari Tempo.co, 6 Maret 2013, juru bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto mengatakan, jelang pembatasan kendaraan sistem ganjil genap Juni mendatang, warga ibu kota boleh menukar nomor plat kendaraannya. Hal ini dilakukan bagi masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari satu dan memiliki plat genap atau ganjil semua. Rikwanto menyebut, penukaran plat bisa dilakukan sekarang juga secara gratis. Masyarakat cukup membawa persyaratan berupa dokumen kendaraan dan identitas. Rikwanto meminta masyarakat mengurus sendiri penggantian plat tersebut untuk menghindari menjamurnya calo. Ibtu Wahyono, perwira administrasi tata usaha Samsat Jakarta Selatan menambahi, pembukaan loket ganti nomor polisi dan penulisan register perubahan identitas sudah berlangsung sejak awal Februari di seluruh Samsat Jakarta. Namun, menurutnya, belum banyak warga yang menukar plat mereka. Program penukaran plat akan terus dibuka sampai batas waktu yang belum ditentukan, tergantung dengan kebijakan. Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI dan Polda Metro Jaya bakal membatasi kendaraan di ibu kota untuk mengurangi 40% kemacetan. Awalnya, peraturan itu direncanakan efektif Maret, tapi kini diundur hingga Juni. Kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan dalam proyek pembangunan pesawat tempur akan ditunda. Penundaan dilakukan karena permasalahan anggaran yang belum disetujui oleh Parlemen Korea Selatan. Berikut berita selengkapnya. Dilansir dari Viva News, Selasa 5 Maret 2013, Indonesia dan Korea Selatan menunda proyek kerjasama pembangunan pesawat tempur generasi 4,5 Korean Fighter Experiment. Penundaan dilakukan karena Parlemen Korea belum menyetujui anggaran untuk tahap Engineering and Manufacturing Development PACE program.
Pemerintah Korea Selatan melalui surat resmi yang dikirim oleh pihak Defense Acquisition Program Administration berinisiatif untuk menunda pelaksanaan produksi selama 1,5 tahun, ujar Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Sisriyadi Selasa 5 Maret 2013. Menurut Sisriyadi, program ini membutuhkan dana 5 miliar US dollar. Dari anggaran itu, 20%-nya berasal dari pemerintah Indonesia. Meski hanya menyumbang 20% dana, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terlibat dalam seluruh proses perancangan dan produksi yang meliputi Technology Development Phase, Engineering and Manufacturing Development Phase, serta Joint Production and Joint Marketing. Dengan investasi sebesar ini, Indonesia akan mendapatkan 20% dari pembuatan pesawat dan 20% dari penjualan pesawat terbang. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah pariwara berikut ini kami akan segera kembali dalam segmen Berita Mancanegara. Tetap di Aktual. Hugo Chavez meninggal dunia. Presiden Venezuela itu tutup usia dalam usia 58 tahun akibat kanker yang dideritanya. Kondisi kesehatan Hugo Chavez terus memburuk sejak beberapa tahun lalu dan pemerintah Venezuela berusaha menutup-nutupinya. Berikut liputan selengkapnya. Dikutip dari Kompas.com, Rabu 6 Maret 2013, Presiden Venezuela Hugo Chavez meninggal dunia dalam usia 58 tahun. Demikian diungkapkan Wakil Presiden Nicolas Maduro Selasa waktu setempat. Dalam pengumuman nasional, Maduro mengatakan Chavez meninggal pada Selasa 5 Maret 2013 pukul 16.25 waktu setempat. Menurut CNN, Maduro meneteskan air mata saat memberitakan hal itu. Sebelumnya, Chavez dilaporkan menderita infeksi baru, menyusul perawatan kanker yang tengah dijalaninya. Semenjak menjalani perawatan kanker di Kuba, Chavez tidak pernah muncul kembali di hadapan publik. Banyak warga Venezuela kemudian mendesak agar kondisi kesehatan Chavez diumumkan secara rinci ke publik. Chavez yang menjabat presiden selama 14 tahun diyakini memiliki kanker di sekitar panggulnya. Namun penyakit pasti yang dideritanya dirahasiakan. Dia mengumumkan pada Juni 2011 silam bahwa dia menderita kanker dan telah menjalani 4 kali operasi sejak saat itu, termasuk perawatan kemoterapi dan radiasi. Selama ini, Chavez diklaim mengambil keputusan negara dari tempat tidur di rumah sakit, tetapi ada beragam spekulasi mengemuka terkait kondisi kesehatannya. Chavez kembali terpilih untuk 6 tahun masa jabatan lagi saat pemilu berlangsung pada Oktober 2012. Tetapi, Mahkamah Agung memutuskan sumpah jabatan yang mestinya berlangsung pada 10 Januari lalu bisa ditunda karena penyakit yang dideritanya. Tentara Suriah yang sedang melintasi perbatasan Irak-Suriah diserang oleh sekelompok pria bersenjata. Setidaknya 48 tentara Suriah dan 9 tentara Irak tewas dalam kejadian tersebut. Tentara-tentara pro-pemerintah Suriah itu melintasi perbatasan menuju Irak guna mendapatkan perawatan medis. Berikut berita selengkapnya. Dilansir dari detik.com 5 Maret 2013, sekelompok pria bersenjata dari Suriah menyusup ke wilayah Irak dan melakukan serangan di wilayah Irak bagian barat yang berbatasan langsung dengan Suriah. Serangan ini menewaskan 48 tentara pro-pemerintah Suriah yang sedang melintasi perbatasan. Sebanyak 9 tentara Irak juga tewas. Tentara-tentara Suriah tersebut dalam keadaan tak bersenjata saat serangan terjadi di Provinsi Anbar, Irak pada Senin 4 Maret waktu setempat. Serangan ini terjadi tepat sehari setelah kelompok oposisi Suriah menuding Irak melakukan intervensi dalam konflik Suriah. Hal ini semakin memperkuat kekhawatiran kita bahwa ada usaha untuk memindahkan konflik ke Irak. Tapi kita akan menghadapi usaha-usaha semacam ini dengan segenap kemampuan kita, ujar Ali Musawi yang merupakan juru bicara Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki seperti dilansir AFP Selasa 5 Maret 2013.
Secara terpisah, Kementerian Pertahanan Irak menyatakan serangan ini dilakukan oleh kelompok teroris dari Suriah yang menyusup ke dalam wilayah Irak. Menurut Kementerian Pertahanan Irak, serangan ini menewaskan 48 tentara Suriah dan 9 tentara Irak yang berjaga di perbatasan. Otoritas Irak menuturkan, sejumlah tentara Suriah yang terluka dalam konflik di negara mereka sengaja melarikan diri ke wilayah Irak untuk mendapat perawatan medis. Mereka yang kebanyakan tidak membawa senjata ini kemudian diangkut kembali ke wilayah Suriah melalui jalur darat melintasi perbatasan Al-Walid. Namun ternyata momen ini dimanfaatkan oleh kelompok pemberontak Suriah untuk melakukan serangan. Otoritas Irak pun mengutuk keras serangan yang disebut melawan kedaulatan Irak ini. Otoritas Irak pun mengeluarkan peringatan bagi seluruh pihak di Suriah untuk tidak memindahkan konflik atau memperluas konflik di negaranya hingga ke wilayah Irak. Baik pemirsa, tetap di Aktual karena setelah pariwara berikut ini kita akan kembali pada segmen Berita Lokal Kota Pekalongan. Harga kebutuhan pokok khususnya bahan dapur mengalami kenaikan. Seperti yang terjadi di Pasar Banjarsari Pekalongan, harga bawang merah merangkak naik dari hari ke hari. Berikut liputan selengkapnya. Kebutuhan pokok rumah tangga, khususnya kebutuhan bahan dapur seperti bawang merah di Pasar Banjarsari Pekalongan, tanggal 6 Maret 2013 mengalami kenaikan harga. Meskipun kenaikan tidak signifikan yaitu berkisar antara Rp2.000 sampai Rp3.000, namun kenaikan harga ini cukup mempengaruhi daya beli konsumen. Kenaikan harga bawang merah di 5 hari terakhir yaitu Rp22.000 per kilo, naik menjadi Rp24.000. Dan hanya berselang 1 hari pada 6 Maret ini, sudah mengalami kenaikan lagi menjadi Rp26.000 per kilonya. Ya tadinya ya 20, 22, 24, sekarang 26. Dan itu kubis ya, kubis naik. Tadinya harganya berapa? Tadinya ya dari 2,5, 3.000, 3,5, 4,5 kemarin, sekarang 5.000. Kenaikan harga bawang merah juga dibarengi dengan kenaikan kebutuhan dapur dan kebutuhan sayur mayur lainnya. Misalnya kubis mengalami fluktuasi harga dari Rp3.000 menjadi Rp4.500 dan hari ini menjadi Rp5.000, lalu cabai rawit naik dari Rp22.000 menjadi Rp23.000. Di samping banyak kebutuhan dapur yang mengalami kenaikan, ada juga kebutuhan dapur lainnya yang mengalami penurunan harga. Di antaranya tomat turun menjadi Rp9.000 dari harga Rp12.000. Bawang putih dari harga Rp36.000 menjadi Rp33.000. Kemiri dari harga Rp24.000 menjadi Rp22.000. Banjir. Terus ini biasanya ngambilnya dari mana, Bu? Brebes ya? Kenaikan harga bawang merah dipengaruhi oleh faktor cuaca yang berdampak pada kualitas barang pada saat pengiriman. Sayur mayur sendiri disuplai dari daerah Bandungan Kabupaten Semarang atau Kalibaning, Kabupaten Banjarnegara, sedangkan bawang merah sendiri disuplai dari Kabupaten Brebes. Lita, Rizky, WBI TV melaporkan. Distro Clothing Expo terbesar di Indonesia dilaksanakan di Pekalongan untuk pertama kalinya. Kegiatan ini diramaikan oleh banyak merek ternama Indonesia, juga dimeriahkan oleh grup band indie. Berikut liputan selengkapnya. Pekalongan 6-9 Maret 2013 ini berlangsung Distro Clothing Expo 2013 yang diselenggarakan pertama kalinya di Pekalongan. Acara Distro Clothing terbesar diikuti oleh banyak kota di Indonesia, di antaranya Salatiga, Purwokerto, Semarang, Malang, Kediri, Kudus, Cirebon, Tasikmalaya, Solo, Jogja, Surabaya, Pekalongan, Sidoarjo, Magelang, dan juga Bali. Acara ini diselenggarakan oleh event organizer Langit Biru yang juga mengadakan roadshow event sejenis
dan di Kota Pekalongan adalah kota keempat digelarnya kegiatan selama tahun 2013 ini. Konsep yang disuguhkan adalah clothing and art, yaitu bukan hanya menjual produk namun juga menampilkan band lokal dan juga graffiti contest yang disediakan dengan media dengan panjang 38 meter. Jadi kita roadshow-kan dari kota ke kota dan ini merupakan di kota keempat untuk tahun 2013 ini. Dari pameran clothing dengan art ya, jadi seni, pagelaran seni. Pengunjung mengaku tertarik pada acara yang pertama ada di Pekalongan ini karena banyak brand-brand atau merek-merek distro yang cukup ternama dan juga potongan harga yang diberikan cukup besar sampai dengan 80%. Produknya ada kemeja, ada jas cewek. Harganya berapa ya kak ya? Sama ada polo shirt, ada jaket, sama ada tas backpack. Distro apa gitu macam-macam, makanya kan macam-macam jadi pengen lihat tertarik ke sini aja. Lita, Rizky, WPI TV melaporkan. Baik pemirsa, demikianlah keseluruhan rangkaian berita yang telah kami rangkum pada aktual edisi 7 Maret 2013. Saya Tommy Prastio beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas dari studio WPI TV, Stimik Widya Pertama, Pekalongan. Salam, sampai jumpa.